Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua umat Islam. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk, yaitu ad-dinul Islam. Warga MTSL 5 Jombang dan para pemirsa Kolak Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian Ramadan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sejarah Ramadan. Sebelum membahas Ramadan lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengenal arti Ramadan. Ramadan berasal dari bahasa Arab, yaitu ramida atau ar-ramad, yang berarti panas yang menghanguskan. Sedangkan Ramadan memiliki beberapa makna, di antaranya: 1. Bulan suci yang memperingati turunnya wahyu Al-Quran, khususnya malam Lailatul Qadar. 2. Bulan yang penuh berkah, di mana setiap malam perbuatan dan doa memiliki keberkahan yang berlipat ganda. 3. Bulan yang memungkinkan umat Islam untuk mendapatkan ampunan, keberkahan, dan ketentraman jiwa. 4. Bulan untuk mengasah jiwa, mengasah ketajaman pikiran, dan kejernihan hati. 5. Bulan untuk membakar sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita. 6. Bulan kesabaran. Pemirsa Kolak Ramadan yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah salah satu ibadah utama dalam Islam. Tapi, pernahkah kita berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk berpuasa? Apakah ibadah ini benar-benar baru dalam Islam atau sudah ada sejak zaman dulu? Nah, kalau kita telusuri sejarah puasa, sudah ada sejak zaman Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa dijalankan sebagai bentuk taubat atas segala kesalahan atau sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, puasa adalah mengajarkan kita untuk menahan nafsu. Pemirsa Kolak Ramadan yang dirahmati Allah, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ibadah puasa pertama kali dilakukan oleh Nabi pertama, yaitu Nabi Adam. Kita semua tahu, Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda oleh iblis untuk memakan buah khuldi di surga. Akhirnya, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Tapi ujian tidak berhenti di situ. Yang pertama, mereka harus dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, sehingga harus mencari satu sama lain dalam waktu yang lama. Yang kedua, Nabi Adam harus menanggung panas teriknya matahari, sehingga membuat punggungnya menghitam. Dari kedua cobaan ini, Nabi Adam semakin sadar akan kesalahannya. Dengan penuh penyesalan yang mendalam, Nabi Adam memohon ampun dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang dilakukan. Allah menerima pertaubatan Nabi Adam dengan memberikan petunjuk untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Nabi Adam pun menjalankan dengan penuh keikhlasan. Contoh yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi dalam bukunya Misteri Bulan Ramadan, menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga pernah menjalankan ibadah puasa. Hal ini dilakukan Nabi Nuh setelah turun dari badai dan banjir. Contoh yang ketiga adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya, puasa yang beliau lakukan berbeda dengan Nabi sebelumnya, yaitu puasa selang-seling atau yang disebut dengan puasa Daud.
Sementara itu, saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada masa hijrah, beliau melihat orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad akhirnya bertanya kepada salah satu orang Yahudi, dan orang Yahudi menjawab, mereka berpuasa sebagai bentuk syukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Nabi Muhammad akhirnya menjelaskan kepada umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Awalnya, siapapun boleh berpuasa, dan siapa yang membatalkan hanya perlu menggantinya dengan memberi makan orang miskin. Namun, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat Islam yang sehat dan tidak dalam perjalanan untuk berpuasa, dan tidak boleh berbuka sebelum matahari terbenam. Bagi mereka yang lanjut usia, diberikan keringanan untuk berbuka, tapi tetap memberi makan orang miskin. Sebelum turunnya ayat yang mewajibkan puasa Ramadan, umat Islam biasa berpuasa wajib pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Pemirsa kolak Ramadan yang dirahmati Allah, pertama kali diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu Nabi Muhammad SAW baru saja menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Mekah. Namun, pelaksanaan bulan Ramadan yang diwajibkan bagi umat Islam dilakukan secara bertahap, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ayat yang menjadi dalil kewajiban berpuasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Dan di dalam surat yang sama, Al-Baqarah 185, yang menegaskan bahwa puasa tersebut harus dilaksanakan pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda di antara yang benar dan salah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagi manusia dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi manusia dalam menjalankan ibadah puasa. Pemirsa kolak Ramadan yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan sejarah Ramadan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini dan dipertemukan dengan puasa Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.